Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syana Ramadhani dengan NIM 411181111004. Di sini saya akan mempresentasikan proposal riset mahasiswa saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan, Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Salah satu sektor perusahaan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Perusahaan manufaktur ini salah satu sektor perusahaan yang mempublikasikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dapat menarik minat para investor, sehingga perusahaan manufaktur dituntut agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menggunakan atau melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan analisis rasio keuangan. Memperhatikan masalah lingkungan adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur ini salah satu perusahaan yang memiliki potensi besar dalam kerusakan lingkungan. Hal ini juga tertera pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kinerja lingkungan merupakan upaya yang dilaksanakan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Maka dari itu, Kementerian Lingkungan Hidup menciptakan PROPER atau yang disebut Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, PROPER ini digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini untuk mengetahui berpengaruh atau tidak kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil PROPER pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat 5.905 perusahaan yang mengikuti PROPER. Untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik, perusahaan harus mengalokasikan biaya dalam pengelolaan lingkungannya yang disebut biaya lingkungan. Perlakuan biaya lingkungan tercatat sebagai beban umum dan administrasi pada laporan keuangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa biaya lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian, beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Jenis penelitian yang saya lakukan merupakan jenis penelitian bentuk replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar et al. Pada tahun 2019 yang meneliti biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan sebagai alat pembuatan keputusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitiannya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian yang digunakan yaitu periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Sedangkan objek penelitian yang saya lakukan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu periode tahun 2018 sampai 2020. Pada penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi terhadap konsumen atau pembaca mengenai hasil penelitian terkait dengan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan kinerja keuangan. Sehingga dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan, Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2018 sampai dengan 2020. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan kinerja keuangan, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian, manfaat praktis bagi peneliti diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan kinerja keuangan. Kemudian, manfaat praktis bagi perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat sebagai penunjang agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian ini berfokus pada kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mencatat laporan keuangannya secara berturut-turut pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini ada dua, teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tersebut, melainkan dapat memberikan manfaat terhadap stakeholdernya. Kelangsungan hidup perusahaan berpengaruh penting dengan adanya peran para stakeholder, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan juga dapat berpengaruh dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh stakeholder. Oleh karena itu, ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara untuk memuaskan stakeholder. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori legitimasi. Teori ini menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan dan mengembangkan kebijakan tanggung jawab sosial dan mengkomunikasikan hasilnya. Ini memperlakukan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan serta pengungkapan informasi sebagai cara untuk memenuhi kontrak sosial organisasi yang memungkinkan pengakuan tujuannya. Menurut Naviani dan Suardana tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai perusahaan yang mengungkapkan kewajiban lingkungannya dalam laporan tahunan dapat mengurangi tekanan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meyana dan Aisyah tahun 2019, memiliki variabel dependen yaitu kinerja keuangan, kemudian memiliki variabel independen kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Meyana dan Aisyah tahun 2019 yaitu kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, corporate social responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Corporate social responsibility mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. CSR tidak mampu memediasi biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. CSR mampu memediasi pengaruh ukuran terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2020, variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan, variabel independennya adalah kinerja lingkungan dan biaya lingkungan, kemudian variabel intervening yaitu pengungkapan lingkungan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2020 adalah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Biaya lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Biaya lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.
Kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dimediasi oleh pengungkapan lingkungan. Biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan tidak dimediasi oleh pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Siragar et al. Pada tahun 2019, variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan. Kemudian variabel independennya adalah kinerja lingkungan dan biaya lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Zainab dan Burhani pada tahun 2020, variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan. Variabel independennya adalah kinerja lingkungan dan biaya lingkungan. Hasil penelitian pada penelitian ini, biaya lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Biaya lingkungan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Evita dan Syafruddin pada tahun 2019, variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan. Variabel independennya adalah kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ISO 14001. Adapun hasil penelitian pada penelitian ini adalah kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. ISO dan biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam berjalannya perusahaan, kinerja lingkungan merupakan mekanisme bagi perusahaan dan mengintegrasikan perhatian lingkungannya terhadap stakeholder. Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pelanggan atau konsumen dan mempengaruhi penjualan. Sehingga semakin baik kinerja lingkungan perusahaan, semakin meningkatkan perhatian bagi para konsumen, dikarenakan produk yang dihasilkan dianggap sebagai produk yang ramah lingkungan. Kepedulian perusahaan terhadap kinerja lingkungan itu penting. Semakin perusahaan peduli terhadap lingkungannya, maka semakin meningkatkan ketertarikan stakeholder dan juga masyarakat. Dengan kinerja lingkungan meningkat, investor tertarik melalui harga saham, disertai dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Saputra pada tahun 2020 mengemukakan bahwa terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan dengan rasio return on asset. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Zainab dan Burhani pada tahun 2020, bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian oleh Evita dan Syafruddin pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis satunya adalah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Biaya lingkungan adalah salah satu komponen yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya mengungkapkan, namun biaya lingkungan dikendalikan dengan baik oleh perusahaan. Karena apabila tidak dikendalikan dengan baik, dengan fokus pada biaya pencegahan dan biaya deteksi, maka dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang akan mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan. Biaya lingkungan juga diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang, tetapi ternyata pada penelitian yang dilakukan oleh Meyana dan Aisyah pada tahun 2019 belum bisa dibuktikan. Pada hasil penelitiannya, ada pengaruh negatif yang signifikan pada biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2020, menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian, penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zainab dan Burhani pada tahun 2020 menemukan bahwa biaya lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis 2 dapat dirumuskan, biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Kemudian, jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder. Kemudian, populasi penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian, metode pengambilan sampel
pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Operasional variabel dan pengukuran. Variabel pada penelitian ini ada 3, kinerja keuangan sebagai variabel dependen, kinerja lingkungan sebagai variabel independen, dan biaya lingkungan sebagai variabel independen. Kinerja keuangan diukur menggunakan ROA atau Return on Asset dengan cara net profit dibagi total aset dikali 100% dengan menggunakan skala rasio. Kinerja lingkungan diukur menggunakan PROPER, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Penilaian kinerja lingkungan ini menggunakan 5 peringkat, yaitu emas, sangat baik, hijau, baik, biru, sedang, merah, buruk, dan hitam, sangat buruk, dengan menggunakan skala rasio. Kemudian, biaya lingkungan diukur menggunakan dan dihitung dengan cara cost sama dengan profit dengan menggunakan skala rasio. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dengan menggunakan skala rasio. Kemudian, sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Waktu penelitian ini, penelitian dilakukan sesuai dengan periode data penelitian, yaitu 2018 sampai dengan 2020. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil data laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jenis perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Data mengenai laporan keuangan dapat diakses melalui www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan. Kemudian penelitian ini mengambil daftar perusahaan yang mengikuti PROPER melalui situs resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu www.proper.menlhk.go.id yang berupa surat keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup periode 2018 sampai dengan 2020. Adapun objek penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan go public. Selain itu, data-data pada Bursa Efek Indonesia merupakan data yang telah terorganisir dan lengkap. Dalam menetapkan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik yang disesuaikan sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa karakteristik dalam menetapkan jumlah sampel. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang ketiga, perusahaan yang mengikuti program PROPER berturut-turut periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang keempat, perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. Dan yang terakhir, perusahaan yang menginformasikan biaya terkait pengungkapan lingkungan. Sehingga total perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria pada penetapan jumlah sampel berjumlah 11 dengan periode 3 tahun, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 33. Teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif, sehingga peneliti menarik sampel berdasarkan hasil yang sudah sesuai dengan kriteria. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode ini adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang sudah ada, seperti studi pustaka, literatur berupa jurnal, arsip dan buku mengenai pendapat, teori, atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini dipilih karena data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder.
Setelah data-data terkumpul, maka data tersebut perlu diolah. Dalam penelitian ini, pengolahan data dengan langkah awal yaitu validasi dan pemeriksaan. Kemudian, memberikan kode data yang telah terkumpul dan terakhir mengolah data dengan tabulasi. Dan data-data yang telah diolah akan dianalisis menggunakan program SPSS. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, yang pertama melakukan analisis statistik deskriptif dengan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan koefisien determinasi atau R², yaitu jika nilai koefisiensi determinasi mendekati 1, maka terdapat pengaruh variabel bebas yaitu X yang besar terhadap variabel terikat yaitu Y. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas atau X kecil terhadap variabel terikat atau Y. Kemudian, setelah melakukan koefisien determinasi, kemudian melakukan uji hipotesis, yaitu dengan melakukan uji F dan uji T. Baik, sekian presentasi mengenai proposal riset mahasiswa dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Semoga penelitian yang saya lakukan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat diambil manfaat yang baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.